بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Selalu mengajak memproteksi diri kita kepada jalan surga. Subhanallah, Allah sangat sayang pada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu, jamaah maghrib, serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan anugerah berbagai rahmatnya. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu, kesehatan dan umur sehingga kita sudah memasuki awal tahun 2024 Miladiah ini. Dan hari ini minggu pertama ya, karena kita terus, kalau Allah memberikan umur kepada kita sekalian, kita akan melalui tahun depan dengan 52 minggu mulai minggu pertama ini. Yang mudah-mudahan Allah berkati sehat, panjang umur, dan bisa kita terus beribadah dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam hari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita awali pengajian bahasan kita di awal tahun ini, dan terus kita kaji, kita bahas secara bersambung mungkin, yang mudah-mudahan memberikan manfaat sebagai pengingat diri saya sendiri dan jamaah serta para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah selalu dan terus menerus mengajak, menyeru kita kepada daris salam, kepada tempat yang selamat, kepada rumah yang sejahtera, kepada kehidupan yang lebih baik. Dan terus itu Allah mengajak dan menyeru kita sekalian. Wa yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Dan dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki
kepada jalan yang lurus. Terus Allah memberikan ruang ini, jalan yang terbaik kepada kita sekalian, dan itulah yang selalu kita mohon. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan yang pernah Kau beri nikmat kepada mereka sebelum kami, bukan jalan yang Engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan-jalan yang Engkau sesat orang-orang sebelum kami. Ulaika yad'u ilan nar. Mereka itu mengajak kamu, menyeru kamu kepada jalan neraka. Allah kan menyeru kita ke tempat yang selamat, yang sejahtera, lahir batin, dunia, akhirat. Tapi ada pihak-pihak kalangan yang menyeru kita ini kepada jalan neraka, bukan jalan ke Darussalam, bukan jalan ke surga. Wallahu yad'u ilal jannah. Sementara Allah menyeru kita kepada jalan surga. Ada yang menyeru kita ke neraka, syaitan laknatillah, godaan hawa nafsu seluruhnya, ya, kepada jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah selalu mengajak, memproteksi diri kita kepada jalan surga. Subhanallah, Allah sangat sayang pada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, selalu mengajak kita kepada surga. Wal maghfirah biizni, dan kepada keampunan Allah dengan penuh keizinannya. Keampunan, ya. Kita sudah melalui 52 minggu 360 hari yang lalu. Kita sudah muhasabah, introspeksi diri. Selama setahun yang lalu kita lalui dengan berbagai kekurangan, kekhilafan, kealpaan. Kita sudah, dan Allah itu mengampuni, ya, dengan penuh keridhaannya. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Di mana sayangnya Allah kepada kita sekalian. Tapi mungkin kita sendiri tidak memposisikan diri kita pada garis-garis rambu-rambu jalan-jalan yang sudah diberikan dengan baik kepada kita sekalian. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lihat ada beberapa hal, ada 5 hal ini. Ada 5 hal kita menjaga diri. Kita mulai di awal minggu pertama ini, ya, di awal tahun baru miladiah. Kita pertahankan yang baik. Kita singkirkan hal yang tidak baik. Dan ini hadis dari Abi Hurairah, hadis rawahu Tirmizi. Ada 5 hal kita menjaga diri kita supaya normal, terhindar dari hal-hal yang keliru dan salah. Yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nasi. Bertakwalah, wiqayah diri, menjaga diri selalu terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang haram. Al-maharim, dari haruma yahrum, harama yahrum, ya, sesuatu yang diharam, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita wiqayah diri, menjaga diri, kecil atau besar,
sengaja tidak sengaja, pengaruh hawa nafsu, godaan duniawi ini kita jaga. Haram itu sesuatu yang tidak membuat enak dalam perasaan dada hati kita. Kata Rasulullah, yang haram itu sesuatu yang membuat tidak enak perasaan kita. Dan kalau bisa yang haram kita lakukan, orang lain tidak tahu. Bubai itu apa yang kita lakukan. Memang begitu ya. Kalau hal yang salah kan kita menyembunyikan. Kalau bisa orang lain tidak tahu, kita rahasiakan. Tapi kalau dengan Allah kan tidak ada rahasia-rahasia ya. Allah semua tahu, bukan saja yang kita lakukan, tapi niat dalam hati sekalipun Allah mengetahui. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa'allahu min syai'in fil ardi wa la fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang terang-terangan. Apa saja Allah kan mengetahui terhadap perbuatan kita, amal kita, dalam bumi, dalam batu sekalipun kan Allah tahu ya. Gak ada yang kita tersembunyi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sesama kita boleh saja menyembunyikan sesuatu yang tidak baik kita lakukan, merahasiakan. Takun badan nas, kalau kita menjaga diri kita hal-hal yang haram, kita insya Allah akan menjadi manusia yang terbaik. Tentu dalam pandangan Allah, dalam pandangan manusia, menjadi manusia badan nas, manusia yang paripurna, selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak dibenarkan, yang dilarang oleh syariat, tidak kita lakukan. Wattaqillaha wa taqwallah, selalu kita awas diri ya, menjaga diri untuk tidak larut di dalam pengaruh-pengaruh duniawiyah ini yang hidup sementara. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita supaya menenteramkan diri kita ini, hati, memunculkan kesadaran imani yang tinggi. Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah mengetahui apa yang kita niatkan dalam hati kita. Takwa dan cinta dengan amal yang salih. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu orang-orang yang takwa kepada Allah ini akan selalu menjaga perintahnya dengan disiplin. Kita awali Bapak Ibu para pendengar sekalian dengan disiplin, dengan cara-cara bagaimanapun kita menjaga diri agar mendisiplinkan waktu-waktu yang Allah berikan ini kepada kita sekalian dengan penuh keberkahan dan penuh keridhaan. Jangan kita lewatkan hari-hari yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ini yang pertama, bagaimana kita menjaga diri dari hal-hal yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa arda bima qasamallah laka takun aghanan nas. Ridailah, terimalah apa saja pemberian Allah kepada anda sekalian. Bima qasamallah, apa yang sudah Allah bagi rezeki itu kepada kita sekalian, kita ridha. Sudah lewat setahun, gak ada apa-apa mungkin ya, pas-pasan, gak ada yang lebih, kita ridha. Oh sudah kita lewati hari ini,
minggu pertama ini di awal tahun juga enggak ada lebih yang Allah berikan. Kita ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Takun aghnan nas. Kalau ini yang kita lakukan, niscaya kata Rasulullah, kamu menjadi manusia yang kaya. Aghnan nas. Enggak rasa kita miskin ya. Kita selalu berkecukupan, walaupun pas-pasan, tidak lebih, tapi kita merasa kaya hari-hari yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ahum yaqsimuna rahmata rabbi. Siapakah? Allah mempertanyakan, siapakah yang membagi rahmat dari Tuhan? Siapa yang membagi rahmat hari-hari ini? Ya Allah. Nahnu qasamna. Kata Allah sendiri, kami yang membagi-bagi rahmat itu di antara mereka, bukan yang lain. Allah mengatur rezeki hamba ini, rezeki makhluknya. Tidak ada yang tidak mendapatkan rezeki. Dalam tanah sekalipun ada cacing dapat juga rezeki di situ. Burung di udara dia terbang hari-hari cari karunia Allah, dia dapatkan rezeki. Kita sebagai hamba Allah hari-hari mencari karunia Allah. Kalau kita cari, kita mohon, kita ikhtiar, Allah juga memberikan walaupun tidak lebih. Kita bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ad-Duhr ayat 32. Kami yang membagi-bagi rezeki rahmat itu di antara mereka. Ma'isyatahum, jadi ma'isyah, penghidupan di dunia yang fana ini Allah yang memberikan. Kita berusaha, baik sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Al-Fatir ayat 2. Apa saja yang Allah buka keran rezeki ini kepada manusia dari rahmatnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan. Tak bisa kan kita kepada orang lain, kita iri kepada orang lain, tak bisa, karena yang memberikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kewenangan hak prerogatif kita ya. Tapi itu hak mutlak Allah yang memberikan kepada kita sekalian. Apapun yang dihalang-halangi oleh manusia ini ya tidak mempan, tidak sanggup dia ya. Karena itu Allah yang membuka keran itu kepada setiap hamba dan manusia ini. Wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di. Dan apa saja yang memang tidak diberikan ya enggak bisa juga orang itu datang kepada Allah, ya Allah tolong berikan ya, juga tidak bisa. Sudah ada qadarullah ya, ketentuan rezeki kehidupan ini kepada seseorang. Kalau hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya enggak ada juga orang bisa menghambat ya. Karena ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu tiba ya enggak bisa juga diperlambat, ditahan, dipercepat ya. Ya, siapa saja teman kita, sahabat kita, guru kita dan sebagainya. Kalau sudah memang kita sendiri kalau sudah take ajal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada juga yang bisa menghalangi ya. Sekalipun anak, istri, keluarga dan sebagainya enggak bisa, karena itu sudah ada qadar ketentuan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fala tidak bisa ditahan. Maka ada garis bagaimana kita ridha semua yang Allah berikan ini, kita ridha. Warda bima qasamallah,
takun agnan nas. Kalau kita ridha, kita seperti orang hamba yang kaya ya, enggak pernah kurang dalam kehidupan ini. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Jadi tidak dinamakan kaya itu karena kaya banyaknya harta, tapi kaya itu kaya jiwa. Jiwa kita senang, puas, dan apa pemberian Allah kita bersyukur terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kan hidup tenang, enggak ada yang susah. Apa yang kita susah ya, dan sebagainya. Hidup pun ini sangat terbatas. Tidaklah terus-menerus kita hidup di dunia ini. Makanya kita disuruh tawazun ya antara kaya dan miskin ini. Undur ila man huwa tahtaka wala tandur ila man huwa fawqaka. Ya lihatlah sering-sering ke bawah ya. Jangan terus-menerus kita lihat ke atas. Di atas kita ada orang kaya mungkin. Tapi kalau kita lihat ke bawah, kita bisa tawazunkan diri. Ya Allah, hidupku sudah cukup bahagia seperti ini dibandingkan dengan teman saya yang masih sangat sederhana hidupnya. Saya masih bisa hidup, ya Allah, dengan sehat, dengan rezeki yang ada walaupun tidak lebih. Alhamdulillah. Jadi tawazun ya antara duniawi dan ukhrawi. Jadi kita kalau demikian ya karena enggak ada sesuatu yang membuat kita khawatir, kegamangan, pesimis, putus asa dan sebagainya. Enggak ada. Karena semua ini Allah yang memberikan kepada kita sekalian. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a ilal musallin. Sesungguhnya manusia ini diciptakan Allah keluh kesah, aluh-aluh, senang enggak, susah enggak, padahal dia senang, tapi belum menikmati kesenangan, kekayaan rezeki yang Allah berikan itu. Halwa. Wa idza massahu syarru jazaa, kalau diberi sesuatu yang tidak baik tambah keluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, kalau diberi sesuatu yang baik juga dia menolak, enggak bersyukur. Sudah yang tidak baik oke, tapi yang diberi kebaikan juga yang al-khair oleh Allah manu'a, menolak, enggak mau juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ya sifat watak karakter yang memang ada pada manusia itu ya. Siapa yang tenang? Ilal musallin, kata Allah, kecuali orang-orang yang salat. Dia terus mendirikan salat, menegakkan salat dengan disiplin dimanapun dia berada. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang dia terus menerus salat, tak pernah dia berhenti, setiap waktu dia jaga dengan penuh kedisiplinannya. Subhanallah. Jangan hanya bolong-bolong, kan salat bolong-bolong. Hari ini ada zuhur, besok enggak ada asar. Tapi disiplin kita. Ilal musallin. Insyaallah orang-orang yang terus disiplin dengan salat pasti dia tenang. Tak susah dia hidup, karena dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak salat nanti dipertanyakan masalah katum fi sakar. Kenapa kamu dalam neraka sakar? Tanya Allah di hari kiamat nanti. Lam minal musallin. Ya Allah, kami dalam neraka sakar ini kami termasuk orang-orang yang tidak salat di dunia dulu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuhu yaumal qiyamati a'ma. Di orang-orang yang berpaling, menjauhkan diri dari perintah Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan buta, kata Allah. Buta, walaupun mata melihat tapi enggak bisa melihat.
Apalagi kalau mata ditutup nanti, ya, buta, dikumpulkan kita bersama orang-orang buta karena memalingkan, mengelehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu akan jadi mukmin yang sejati. Kiri kanan, depan belakang, ya, itu kan tetangga ya. 40 rumah samping, 40 ke depan, 40 ke kiri, ke belakang, ya. Tetangga jiran, jiran tetangga kita, ya. Yang terdekat kadang-kadang bukan famili saudara kita, tapi mungkin tetangga itu, ya, yang bisa menolong dikala sesuatu, mengharapkan bantuan dan sebagainya, ya, tetangga. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa Rasulullah dibisik oleh para malaikat. Jibril, malaikat Jibril bisik, membisik pesan kepadaku, kata Rasulullah, untuk berniat baik kepada tetangga. Ya, kalau ada tetangga kita, ya, kita jaga hubungan yang baik, harmonis, ya. Sehingga aku menduga, kata Rasulullah, tetangga itu akan menjadi ahli waris, ya. Artinya baik dengan tetangga, ya. Baik gara-gara anemit, gara-gara mbak mamplam, ya, cabut kaya, kahna pegahaba dan sebagainya. Kita baik-baik. Jadi kalau kita memang dilarang oleh Rasulullah tidak tegur sapa itu kan lebih 3 hari 3 malam, ya. La yahilu li muslimin ayyahjura fawqa salasata ayyam. Tidak halal, artinya dilarang, ya. Kita tidak bertegur sapa, ya, saling kunjung antara satu dengan yang lain melebihi 3 hari atau 72 jam. 3 hari kan 72 jam, dilarang, ya. Begitu kuat ukhuwah sebenarnya persaudaraan di dalam Islam ini, ya. Malah Rasulullah juga melarang, menegur, jangan kamu tidur dalam kekenyangan sementara saudaramu itu tidur dalam kelaparan. Kan disuruh bantu apa yang bisa kita bantu, ya, terhadap saudara kita, teman kita, siapapun yang membutuhkan pertolongan dari kita. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wa habba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah, sayangilah pada manusia seperti kamu mencintai terhadap dirimu sendiri. Itu akan jadi seorang muslim yang paripurna, yang bagus di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keluhuran bagaimana nilai-nilai syariat Islam yang Allah turunkan ke bumi dengan penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin, majid rahmat bagi semesta alam. Bukan Islam ini untuk saling mengejek, menertawakan orang lain. Tidak dibenarkan seperti itu. Ada kekurangan orang itu yang kita buka aibnya, malah kita menutup kelemahan, aib seseorang itu kan tidak diober, ya, tidak disampaikan kepada publik orang lain, tapi kita jaga, kita tutup, ya. Dengan menutup keaiban orang lain, Allah juga menutup keaiban kita sendiri. Saya kira begitu, ya, rasa sayang, kasih sayang, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, saling berkasih sayang di bumi ini, ya, antara satu dengan yang lain, niscaya Allah juga akan menurunkan rahmatnya ke bumi ini. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wala taksirid dhahika fa inna kasratadz dhahika
tamitul qalbi. Jangan terlalu banyak ketawa ya. Terbahak maksud. Senyum boleh ya. Tapi seperti ketawa Nabi kan senyum, tak terbahak-bahak Nabi sehingga merepotkan orang lain ya dan sebagainya. Fa inna kasratul dhahika tamitul qalbi. Karena banyak ketawa, terus ketawa ya, terbahak-bahak, itu mematikan hati sebenarnya. Karena hati itu kita harus menghidupkan ya, menghidupkan, membersihkan dan sebagainya ya. Tapi jangan terus, itu bisa mematikan hati. Jadi kalau Nabi ketawa, Nabi hanya senyum, senyum. Tidak ada suara, tidak terdengar suara dan sebagainya. Tapi orang yang terus ketawa itu bisa mematikan hati ya. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangis dan ketawa dan menangis itu memang sudah Allah jadikan ya, fitrah ya, kepada kita sekalian. Wa innahu huwa azhaka wa abqa an-najmu 43. Sesungguhnya Allah sudah menjadikan pakaian kita dengan ketawa, sudah dengan menangis. Ada ketawa, ada menangis. Tapi ada rambu-rambu, tidak berlebih-lebihan ya. Sehingga ya penyunaan niat tengah terkejut begitu riuh ketawanya ya. Tapi kalau kita juga diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala kan disuruh bersyukur ya. Bukan harus senang euforia ya, bukan seperti itu ya. Tapi dalam kondisi juga tertentu kita diberi ujian, musibah oleh Allah ya, disuruh menangis, sedih, hilang sesuatu atau ada sesuatu yang hilang dari kita sekalian. Makanya hadis Tirmizi tadi mengatakan jangan terlalu banyak ketawa, karena banyak ketawa itu mematikan tumitul qalbi pada kita sekalian. Dalam Tanbihul Ghafilin dijelaskan pada suatu hari Rasulullah keluar ke Masjid Nabawi ya. Tiba-tiba ada orang berbicara sambil ketawa, riang gembira. Rasulullah berhenti sejenak melihat ada apa, dan para sahabat terlalu riang gembira ya. Karena Nabi berhenti dan menegur, bersabda ya, perbanyaklah mengingat sesuatu yang melepaskan kamu dari kelezatan dunia ini. Aksiru zikrah zimmillatah. Rasulullah menegur, menasihati orang yang tertawa riang gembira ya, di luar batas ya, di luar batas berlebih-lebihan enggak boleh sebenarnya. Tapi Rasulullah memberi nasihat, perbanyaklah ingat sesuatu yang melepaskan kamu dengan kelezatan dunia ini. Kematian, artinya kematian. Karena kematian itu tidak ada yang memberitahukan ya kepada kita sekalian. Kemarin siapa di sini guru kita almarhum Allah yarham Ustaz Zailani yang sering pagi minggu ceramah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya juga guru-guru kita yang lain panggil Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sedang wirid, sedang zikir, ada yang sedang salat, sujud, enggak bangun-bangun lagi. Sudah ini lillahi dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita jadi catatan, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita juga tidak kelewatan ya euforia dengan kehidupan dunia ini, tapi dalam batas-batas kesederhanaan, dalam batas-batas menjaga rambu-rambu ya, tidak berlebihan, tapi selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh perbanyak senyumnya. Senyum jadi ekspresi wajah seseorang ya, secara psikologis yang merasa senang, merasa bahagia ya. Malah jadi ibadah, jadi sedekah senyum itu kan.
tabassumuka li akhika sedekah. Jadi senyum itu jadi sedekah kepada saudaramu yang lain. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini tidaklah disikapi dengan ketawa, riang gembira, bercanda terus-menerus, ya. Tidak seperti itu. Nabi ada juga bercanda. Ada Rasulullah bercanda. Ada mengatakan, ya, diriwayatkan oleh Hasan radhiyallahu anhu, seorang nenek tua datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia memasukkan aku ke dalam syurganya Allah. Beliau Rasulullah mengatakan, wahai ibu, ya ummi fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Rasulullah mengatakan, wahai fulan, wahai nenek fulan, dalam syurga itu enggak ada nenek-nenek, enggak bisa masuk nenek-nenek. Ada juga bercanda Rasulullah, humoris, ya. Makanya orang tua ini jadi sedih, ya. Dia terus pergi dengan rasa tidak puas, rasa sedih, ya, karena Rasulullah mengatakan nenek-nenek tidak ada dalam surga. Makanya seperti dalam surga itu kan semua muda nanti, bidadari semua sebaya umurnya, nggak ada yang tua-tua, ya seperti itu. Maksud Rasulullah betul, ya. Dalam surga itu nggak ada nenek-nenek. Mudah-mudahan ya nenek-nenek nanti jadi muda dalam surga, jadi bidadari semuanya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mari kita terus meningkatkan kedisiplinan kita, menormalisasi kehidupan kita, ya, sehingga kita tidak terpengaruh, ya, dengan godaan dunia. Kita awali dengan minggu pertama ini, ya, mudah-mudahan Allah mentawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana. Ya, kita mohon, ya, supaya Allah memanjangkan umur kita, diberi umur yang berkah. Bukan berarti panjang di luar ketentuan qadarullah, ya, juga tidak seperti itu. Ya, mudah-mudahan berkah. Walaupun umur kita 60-70 tahun, ya berkah diberi oleh Allah. Merasa puas dengan kehidupan ini, enggak ada sesuatu yang kurang kepada kita sekalian. Maka kita terus menjaga disiplin perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan dengan demikian kita juga akan hidup selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kif duna ra'ika fil hayati mujahdan, innal hayata aqidatun wa jihadun. Hiduplah, bergeraklah, jauhlah visi misimu ke depan di dalam mengarungi kehidupan ini untuk 12 bulan yang akan datang, dengan penuh perjuangan tanpa henti memperbaiki kehidupan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah, tidak akan mentaghyirkan kondisional kehidupan kita hari ini kalau kita memang tidak ingin merubah, memperbaiki diri kita sendiri. Ya, Allah tidak akan juga merubah kalau kita sendiri memang tidak ingin merubah, taghyir, sesuatu yang tidak baik kepada yang lebih baik. Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, innal hayata aqidatun wa jihadun. Karena hidup ini sebuah keterkaitan semangat, akidah dan perjuangan. Jadi kalau kita ingin merubah diri kita, ya dengan semangat jihad, perjuangan dan sebagainya, ya insya Allah Allah juga akan merubah, memperbaiki kehidupan kita yang tidak baik kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan insya Allah di tahun 2024 ini kita diberi Allah keberkahan hidup, panjang umur, bisa kita ibadah,
dan bisa kita terus menjaga keluarga dan anak-anak kita agar juga terhindar dari hal-hal yang tidak diingini, dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجار